Halo semuanya, selamat datang di Urang Motif. Balik lagi di sini bersama Rivaldi Albani. Modul ABS saya rusak dan ngaruh ke odometer yang rusak, ke speedometer yang rusak, jadi mati gitu. Jadi saya nyesel beli ABS. Tahu gitu beli yang biasa aja gitu. Walaupun memang fitur ABS pernah saya rasakan manfaatnya, memang ketika ngerem mendadak roda nggak mati, roda tetap muter dan itu nggak bikin slip, itu amannya. Cuman dari seumur hidup saya pakai motor ini usianya 6 tahun, kayaknya baru sekali saya pakai. Berarti kan nggak worth it gitu ya. Sekali itu karena memang jarang saya ngebut-ngebutan, jarang saya ngerem mendadak. Pertama itu, kedua karena sekali karena keburu rusak. Jadi rusaknya itu awalnya modulnya ABS-nya doang nggak rusak. Yang rusak ya, nggak ngaruh ke odometer, nggak ngaruh ke speedometer. Speedometer, odometer jalan normal. Cuman makin sini tiba-tiba mati odometer dan speedometernya. Kok bisa? Ini mati gitu ya. Keluhannya itu, dan keluhannya itu yang pertama, keluhan pertama. Odometer dan speedometer merusak. Ketika itu mati, saya nggak tahu itu apakah karena ABS atau bukan ya. Saya nggak tahu, taunya mati aja. Yang kedua, ketika saya gaspol ada momen di mana si RPM turun sendiri. Karena RPM turun sendiri, otomatis walaupun digaspol jadi kayak gitu dah. Jadi pelan dengan sendirinya, memelankan dengan sendirinya. Itu ganggu ya, bahkan bisa ganggu, bisa beresiko keselamatan. Kalau saya lagi nyalip kendaraan di gaspol, saya belum kesalip tiba-tiba pelan sendirinya, terus di sana ada mobil, kan nggak tahu gimana gitu ya, bahaya juga gitu. Jadi itu dua keluhan saya. Saya bawa ke bengkel resmi, ke dealer gitu ya, ke bengkel di Sarijadi langganan saya. Pasti cek and recheck. Ternyata memang akar masalahnya di modul ABS yang rusak itu. Modul ABS yang rusak itu ngaruh ke odometer, ngaruh ke tadi ngerem sendiri. Kok bisa ngaruh ke situ, saya tanya. Nah, jadi gini. Di sana kan ada speed sensor di depan dan belakang. Kayaknya depan doang kayaknya. Di depan ada speed sensor. Speed sensor itu alurnya masuk ke modul ABS. Dari modul ABS masuk ke ECU. Dari ECU dibaca menghasilkan speedometer dan odometer. Karena modul ABS-nya rusak, si ECU gak bisa baca speedometer yang dibaca oleh speed sensor. Gak bisa baca karena modul ABS-nya rusak, kan jalurnya gitu. Speed sensor, modul, ECU. Karena modulnya rusak, si ECU gak bisa baca ini. Itulah kenapa speedometernya mati, odometernya mati. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ketika saya gaspol putaran tinggi tiba-tiba RPM turun dengan sendirinya, motor memelankan dengan sendirinya, itu karena tadi. Karena ECU gak bisa baca kecepatan, jadi ketika digaspol ada keheranan lah di ECU, artinya ada kebingungan. Ini RPM tinggi tapi kok kecepatan kok nggak ada, 0. Nah, karena RPM tinggi kecepatan 0, bingung si ECU itulah istilahnya mah, bingung. Karena bingung dia memelankan kecepatan atau menurunkan RPM. Karena kebingungan tadi, karena modul ABS tadi. Itu kata teknisinya. Solusinya ada 2. Solusinya ganti modul ABS-nya atau dijadikan non ABS. Tentu ketika saya dengar pilihan atau solusi pertama ganti modul ABS, itu nggak akan jadi solusi pilihan karena mahal dan harganya bikin haroream. Ketika saya diliatin harganya 6.500.000, malas banget saya lihatnya juga, dan malas banget saya ngumpulin duit 6,5 juta hanya untuk ganti modul ABS. Jadi tentu pilihan kedua yang jadi highlight, yaitu dijadikan non ABS. Cuman kalau dijadikan non ABS,
ECU-nya harus diganti. Karena beda, ECU ABS dengan ECU non ABS itu beda jenisnya. Jadi harus diganti ke ECU yang non ABS. Pas saya lihat harganya, memang jauh lebih murah dari harga modul ABS. Tapi tetap saja bikin haroream, harganya tuh 1,2 juta. Males lihatnya juga. Jadi sampai saat ini belum teratasi masalah saya. Sebenarnya untuk speedometer sih gak masalah, tapi yang ganggu tuh jadi odometer. Jadi saya nggak bisa ngukur servis, susah buat servis. Saya kan patokan servis kan kilometer. Ya susah, ganti oli sekarang patokan saya biasanya kilometer, sekarang ganti oli patokan saya waktu, dan itu nggak relevan. Karena saya di perkotaan sering macet. Dan sering keluar kota juga. Jadi nggak relevan dengan kebutuhan saya. Jadi kesel gitu. Sebenarnya ada solusi lain, dibawa ke bengkel ABS. Ada. Cuma saya sempat tanya di Instagram, dapat bengkel ABS di Jakarta. Dia bilang sama solusinya, ganti modul atau ganti ECU. Males juga, sama pasti harganya segituan gitu. Atau kata teman saya, di dalam modul ABS itu ada pompa. Biasanya kalau yang bisa benerin ABS itu bisa diganti pompanya atau dibenerin pompanya. Cuma saya belum nemu yang servis ABS di Bandung gitu ya. Atau ada juga saran dari mekanik yang turunin mesin motor saya, ECU-nya ganti ke ECU BRT, lebih murah dibandingkan ECU Yamaha. Cuman solusinya nggak akan bikin berbet lagi gitu, nggak akan bikin itu lagi, nggak akan bikin turun RPM dengan sendirinya lagi, cuman itu. Jadi nggak bisa benerin odometer yang jalan. Jadi kesel gitu, kesel dan nyesel beli ABS. Dan kata teman saya tuh pernah kerja di Yamaha, yang bilang di ABS itu ada motor pompanya. Katanya ABS di NMAX ini memang sempat ada problem. Gak tahu ya di NMAX yang ini, tapi dia bilang di NMAX yang sekarang. Bukan yang sekarang, tapi kakaknya ini, adanya ini deng, yang bentuknya sama, cuman speedometernya kotak. Nah katanya ABS-nya sempat bermasalah di situ, di ABS-nya sampai datengin insinyur dari Jepang katanya. Si pabrik yang mah di Indonesia saking masalahnya serius mungkin ya. Nah di situ saya pikir kesel gitu ya, nyesel. Harusnya buat apa saya beli yang ABS, cuman beda stiker doang, tapi nggak berfungsi. Saya ngeluarin duit yang lebih mahal, atau gitu saya beli yang biasa aja. Jadi mungkin hikmahnya ke depannya kalau saya ganti motor terus ke Yamaha NMAX lagi, gak akan yang beli ABS. Percuma, buang-buang duit, kepakainya cuma sekali seumur hidup. Begitu. Tapi jika teman-teman masih pengen beli yang ABS, silakan. Saya bukan berarti tidak merekomendasikan atau mendiskreditkan yang ABS, silakan, itu mah bebas. Kalau mau teman-teman saya mah sering touring, kepake banget ABS, bagus. ABS itu sangat bagus sebenarnya fiturnya, menjaga keselamatan kita tentu pasti. Karena kalau kita kecepatan tinggi, ngerem mendadak, ban selip, ban terkunci, ya auto guling. Cuman ABS itu kan menjaga biar ban nggak terkunci, biar tetap muter. Gitu. Jadi itu kondisi motor saya saat ini. Begitu aja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ciao.